Sama ada membuka rahasia itu dengan lidah atau perkataan, atau dengan tulisan tangan, atau dengan isyarat. Dengan isyarat. Nah, ya. Kada ada tulisannya kawin ulang, kada ada. Atau mengucap ini kawin ulang di bawah batas, kada di bawah tangan, kada ada. Atau isyarat saja. Lalu orang badaura boleh ke rumah, kada ada kisah lagi. Banyuwangat di Muhalaki. Au bil imai, atau dengan yang paling halus daripada isyarat. Artinya isyarat nang kada tapi nampak. Sama ada yang disampaikan itu pekerjaannya atau perkataannya. Sama ada aib atau kekurangan pada yang dipindah kata-kata darinya atau tidak ada. Sebenarnya arti namimah adalah membuka rahasia orang dan menyatakan yang ditutup-tutupi oleh orang. Setiap manusia yang melihat akan hal ehwal orang lain, maka diwajibkan baginya berdiam lidah. Apa yang kita lihat daripada hal ehwal orang, hendaknya kita berdiam aja. Ujar orang bahari, melihat bahagia mata, jangan lidah mamander-mander. Ya mudah-mudahan Allah mengampuni dan orang-orang yang pernah kita upat dan kita adu dosa mengampuni kita. Kita mengaku banyak lidah kita mengerja dosa-dosanya. Nomor 3 daripada dosa lidah, wa takhrishu min ghairi naqlil qawl walau bainal bahari. Ma'adu dengan tidak memakai perkataan. Ma'adu walaupun ma'adu di antara binatang. Kalau bahasa Banjarnya manyaung manusia dengan manusia disaung. Walaupun menyaungnya itu nang disaung itu binatang. Jadi kita boleh menyaung ayam, menyaung jangkrik, kada boleh. Menyaung iwak, kada boleh. Menyaung sapi, kambing. Ya, biasa apabila bersaung-saung itu manusia karena bersaung apakah lalu aja kawalnya ada. Nah pangarannya nang babuatan tas siapa menang meraup duit. Bataroh itu kawalnya baadu itu betaroh. Peraduan apa?
Ada tuh yang diaduk. Nang maadun itu biasanya banyak dapat duit. Nang diadu maka bepaluh leher. Hah? Lamun jangkrek, nang kalah itu bisa bepagatan batis. Kalah teripak ya. Ayam, kada tahu lagi ya. Longor kepala, kalah. Jadi ujar yurinya dinyatakan pemenangnya ayam si anu. Lalu nang kalah tadi mengangkat ayamnya, diambilnya ayamnya nang kalah, dipusut-pusutnya kepalanya. Ya ayam nang kalah nih, tengkok. Ya, artinya ciri melawan. Padahal sudah berdarahan kepala. Jadi kalau pernah juga kita mengadu-adu binatang, diingat-ingatakan nang umur-umur bahari bisa mengadu jangkrek, mengadu ayam, sebelum mati kita bertobat, ya Allah ampuni dosa ulang. Tapi jangan kadang-kadang kawan, ya Allah ampuni dosa ulang, besaung jangkrek. Ini jadi saksi kan ini? Jadi saksi jangan pada duaan Tuhan aja. Matinya nang bagus itu ibadah tuh tengah malam, nang orang gulingan sudah. Jadi kita menangis, dah orang kada tahu. Sudah sering kita bicarakan di majelis ini bahwa orang-orang dahulu itu mulai awal menghafal Quran sampai memiliki hafalan bini nang sabantar guring kada tahu. Karena takut riya. Orang dahulu nang takut itu riyanya. Nah ini kita khawatir kalau kita hafal Yasin seduniaan tahu bahwa kita termasuk hafiz Yasin. Padahal kadang-kadang hafalnya wayah tapalipit saja. Mahnya sudah sugih Yasin turjaun menghafal malah putupul kali-kali. Hindarilah riya, hindari ujub. Riya beramal karena manusia, karena makhluk. Adapun ujub sewaktu beramal lupa dengan nikmat Allah. Umpama membaca 10 huruf maka 9 ingat lawan nikmat, 1 huruf lupa, maka 1 huruf itu dibilang ujub namanya. Riya dan ujub sama, menghancur akan pahalanya ibadah itu, dan si riya ini disebut kafir oleh Allah, dan orang-orang yang ujub dimurka oleh Allah. Mudahan sarumahan kita dipelihara daripada segala maksiat, terutama maksiat hati, maksiat mata yang sudah selesai. Sekarang maksiat lidah, baru 2 kita masuki. Pertama mengumpat sudah selesai, yang sekarang kita bicarakan adalah aduasa, disambung lagi dengan ma'adu, walaupun ma'adu binatang dengan kata-kata. Karena pemulaan orang ma'adu itu ada kalau mbahnya bersuara, lalu aja apa? Binatang itu apa? Bekalahi. Gimana? Pakainya menyuarai ini sekiranya lalu bekalahi aja. Namun manusia manusia misalnya disuruh bekalahi, ada dulu anunya tuh, anu pendernya. Mulai misalnya lalu mau lalu bakal lagi aja orang mulai, artinya mulai ada kalau muntung adalah, atau misalnya orang bakal lahian sudah
Lalu sorong nang anunya, maadunya, belelekan sudah. Ini belelekan nih ganggang sudah lebih ikutan juga. Iya. Lalu bakal lari ya orang. Nah, kata-kata iya itu tadi itu hukumnya takhris, dosa di lidah. Namun binatang 5 petak, kurang ma'adu sapi misalnya 5 petak. Khusus yang itu kan, itu memburu lah. Tahu takun akan aja kan, orang mang ahlinya. Wal kadibu, dan yang keempat dosa lidah, berbohong. Apa? Wahwal kalamu bi khilafil waqi', berkata-kata menyalahi dari yang sebenarnya. Ya berdusta aja kita. Ya orang bahari, Mbak Andun. Atau ujar orang bahari, unda waluhi. Kata-kata unda waluhi itu kanak-kanak makan nasi katuju banar mengipung iwak. Ujar umanya, apabila makan nasi lawan iwak, tahi nyawa, kantut nyawa, babau banar. Mbah di mah supaya jangan berbau kantut tahi ulun, jangan mbak iwak lagi nyawa, lawan waluh aja. Lalu nang umah mencampuri nasi dengan waluh. Itulah asal kata-kata unda waluhi. Nya banyak nak kada tahu sejarahnya. Jadi unda dustai ya lah. Unda dustai. Unda waluhi. Ada kata-kata orang bahari macam-macam orang bahari ini lah. Unda mah iwak-iwak aja ya. Mah iwak-iwak. Arti mah iwak-iwak ta jalan ke sini, jalan. Kada bemendak jalan. Mah iwak-iwak tadi kan. Mah iwak-iwak ya kan orang bersurungan kan ini nang berjalan mah iwak-iwak. Hati-hati. Pas saja sudah kada. Labihan sekalinya di hadapan tuh sebenarnya ada labihan ketahuan sih kan. Dari nang mah iwak-iwak ini. Sekali ada pulang di Puncak, manggap kopiah kemarin. Lagi sebuah lagi jadi orang kananak jaraknya kananak. Padahal itu jadi kopiahnya. Diwaluhinya juga. Diwaluhinya. Wa huwa min qaba'ihid dzunub. Dusta itu paling jahat dari segala dosa. Kalau dosa itu segala, napa aja banyak telah, tapi yang paling jahat adalah dusta. Wa fawahishil uyub, paling jahat dari aib manusia. Rasulullah SAW bersabda, innal kadhiba babun min abwabin nifaq. Al-kadhibu yanqusur rizqa. Sesungguhnya berdusta itu adalah pintu utama daripada segala pintu-pintu munafik. Jadi orang kalau sudah berdusta itu masuk di golongan munafik. Kalau sudah munafik, Quran menyatakan innal munafiqina fi dzarkil asfali minan nar. Orang munafik itu di tingkat yang paling di bawah dari neraka. Sabda Nabi SAW lagi bermula berdusta itu mengorteng atau mengurangi ia senantiasa akan rezekinya seseorang. Jadi amalan supaya rezeki berkurang terus adalah dusta. Siapa pernah hendak mengambil amalan supaya habis duit? Nah, hari ini adalah amalannya. Tanpa dusta aja sekali habisan duit cagarnya. Apalagi
beratus kali berdusta. Ujar orang bahari, hendak ada kawan lagi dia sudah saja kasih ujar. Kenapa sekarang? Sakaranjang dustanya aja. Sakaranjang, artinya banyak benar kalau. Han amalan yang jadi rezeki pina bakurang. Ilmu itu rezeki juga. Ibadah rezeki juga. Kenapa jadi ilmu bakurang? Ibadah bakurang, harta bakurang, makanan bakurang, minuman bakurang, pakaian bakurang. Kenapa? Tuh ada amalannya berdusta. Ujar orang bahari, saikung aja di rumah tak ada nang berdusta, membawa sial. Kada mau lagi rezeki naik ke rumah situ, apalagi sepanggal rumah yang pendusta. Sayyidina Ali karramallahu wajhahu berkata, a'zamul khataya 'inda Allah al-lisanul kadhub. Bermula dosa yang paling besar di sisi Allah adalah lidah yang sering berbohong. Qala Abu Sa'id Al-Khudri sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'u wa yaqulu fi du'a'i Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa farji minal zina wa lisani minal kadhib. Di antara doa Rasulullah SAW minta peliharakan lidah beliau dari sifat bohong. Sidin sendiri udah kada wani menjamin lidah daripada selamat dari berbohong. Oleh sebab itu Nabi memohon kepada Allah Ta'ala supaya lidah beliau dijaga Allah dari bohong. Apalagi kita. Ulama Al-Hashmi berkata, al-kadhibu kulluhu ithmun. Bermula dusta atau bohong semuanya adalah dosa. Jangan dimulai. Apalagi orang yang ujar orang bahari itu wali kadaba ilmu, karena anak halus. Karena anak halus tuh kada berdosa. Wali tapi belum berilmu, jangan didustai. Bahan mengguingakan hamlah kasih guring itu marah aja. Padahal lain, padahal umanya. Maka seorang manusia kenapa pada marah? Marah itu tahulah kucing. Ini sudah nih penyakit turun menurun nih, mendustai anak. Itulah kejar. Biji apa namanya nang kawalnya rambutan telangsa. Ada kalau biji langsat. Biji langsat itu nanya wajar. Sapui lawan apa? Kapur. Andak di galawang. Jadi karariang kita diwaluhinya. Padahal lamun bandak di sini mun tajajak telingsir ya kawajarnya tuh Pak jauhkan pang mituna karena kalau telingsir mintu aja babandar ini kada diwaluhi urang ambil itunya wajar sapui kapur andak tiga apa lawang jadi karariang kena berdusta kalau tah. Jadi ingat kan anak lain banyak bisi anak kayak itu belang lan anaknya. Jadi karariang ya. Jangan duduk di atas bantal. Jangan lebih burik. Berdusta juga. Takkan anak-anak yang sudah sekolah. Rumah bisa mewaluhi. Padahal pian takutan kalau kita cari, jarnya.
taruhannya. Mamlah. Jangan berdusta lalu. Wal yaminul kadhibah. Nomor 5, dosa di lidah. Sumpah palsu. Sumpah palsu. Agama Islam ada di antaranya hukum untuk memenangkan seseorang dengan berani bersumpah. Ada sebahagian itu apabila berani bersumpah menang tak? Nang inya nang bersumpah itu menang. Sekalinya nang bersumpah gara-gara hendak menang, tapi sumpahnya palsu. Nah, ini dosa di lidah. Biasa hendak mengambil harta orang lain. Rasulullah SAW bersabda, Inna tujjar humul fujjar. Sesungguhnya orang-orang dagang, mereka itu adalah orang-orang yang jahat. Kasihan nang bubuan berjual-jualan. Lalu faqila ya Rasulullah alaisa qad halallahu tijarah. Ya Rasulullah, bukankah Allah membolehkan ia akan berdagang? Jawab Rasulullah, na'am walakinnahum yahlifun fayahtamun wa yuhaddidun fayakribun. Tetapi mereka yang jahat itu bersumpah, lalu sumpahnya palsu. Demi Allah, sudah ditawar orang ya barang ini 1 juta, padahal ada yang menawar-nawar. Jadi si bunga nukar ya, sekalinya harganya matan 100.000 aja, pada bagaru kepala silang menukar inya tarabang sudah duit banyak tarabang. Nangka itu jua misalnya bakupiah putih tulak kabali umpama membawa ya barang ikat-ikatan. Paham lagi kan tak? Intannya intan Banjar dulu aja sudah. Ikatnya nih kuning dijual ya lawan orang Cina, dibaliknya Cina tuh di mana-mana ada. Jualnya berapa? 1 juta gitu aja. Bayar 1 juta. Ini asli tidak? Ujar Cina. Kacak datuk. Asli toke. Nya toke itu biasa kan Cina sugi. Kalau toke sambatannya sudah tarabang minyak. Nang menjual tadi kali-kali lagi di situ. Sekalinya hanya ujar toke 1 minggu biru. Artinya dipakai seminggu aja biru. Nah, itu ngarannya sumpah palsu. Kacak datu tadi. Lawan papandar mereka itu lalu berdusta. Jadi papantang lawan orang pengusaha 2 macam. Pertama, jangan mudah mengeluarkan sumpah. Yang kedua, jangan berdusta. Rasulullah SAW berjalan-jalan. Terdapat lawan 2 orang laki-laki sedang berjual beli seekor kambing. Kedua-duanya memakai sumpah. Yang satu berkata, demi Allah, saya tidak akan menurunkan lagi harganya ini kambing dari sekian. Ujar yang satunya, demi Allah, saya tidak menaikkan lagi tawaran saya daripada sekian.
Sekalinya Rasulullah SAW terdapat dan melihat kambing tadi di tangan yang membeli, di tangan yang membeli. Tentu di antaranya ada yang menurunkan harga atau yang menaikkan harga. Ya kalau karena terjadi jual beli, maka sumpahnya tadi menunjukkan tidak terjadi jual beli. Maka Rasulullah bersabda, memastikan salah seorang dari keduanya dengan dosa dan wajib bayar kifarat sumpah, yaitu memberi makan 10 orang miskin. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa bersumpah sumpah palsu untuk mendapatkan harta orang lain, niscaya ia akan bertemu di hadirat Allah nanti, sedangkan Allah marah luar biasa kepada orang-orang itu. Jadi kalau ada nyamannya telah di akhirat kada ada nyamannya. Sebab Allah senantiasa bersangatan marah. Itu balasan bagi orang yang melanggar sumpah. Di antara lagi dosa lidah, yaitu menyumpahi sahabat Rasulullah SAW. Menyumpahi sahabat Rasulullah SAW. Jadi kita kalau mendengar antara sahabat Nabi ada bertikai, maka janganlah kita ikut-ikutan membicarakannya atau memikirkannya, karena dikhawatirkan bahayanya kita zalim. Artinya memihak. Artinya memihak. Tahukah memihak? Memihak. Ya. Seperti memihak kepada Sayyidina Ali, menyumpahi Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu umpama. Nah, semoga kita sakurawargaan dipelihara Allah Ta'ala daripada pro sebahagian sahabat dan memusuhi sebahagian. Rasulullah bersabda, barang siapa memusuhi nabi-nabi, maka putusannya halal darahnya atau bunuh. Barang siapa menyumpahi akan sahabatku, maka dipukul akan dia. Barang siapa menyumpahi Ali, maka menyumpahi aku. Barang siapa menyumpahi aku, menyumpahi Allah. Di antara dosa lidah lagi syahadatuz zur, saksi palsu. Agama Islam biasanya ada sesuatu hukum yang bisa menjadikan seseorang menang dengan adanya saksi. Adakah kaidah? Adakah apa itu al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man angkar. Saksi palsu itu dosa di lidah. Di dalam Quran disebutkan
wajtanibu qaulaz zur. Jauhkan olehmu kata-kata yang palsu. Wal khulfu fil wa'di idza wa'adahu wa huwa yu'miru khulfa. Dosa di lidah lagi menyalahi pada janji yang sudah dibikinnya. Ini menyalahi janji. Jadi kalau kita berjanji itu nang paling selamat sudah insya Allah paling selamat. Ini kata pasti. Hari arba dihadap ini pasti. Sekali datangi maaflah ya. Haur bepengantinan. Jadi kena arba di muka aja. Mendadak ya orang hendak minta perkawinan lo ini juga, jadi barang ikam kada keuntungan arbana. Karena apa orang jadi yang bunyi pasti ya kau wajarkan insya Allah arba di muka ambil. Jadi namun terjadi halangan rintangan, kita itu ngarannya kadang menyalahi janji. Apalagi bertulis janjinya. Ya kan? Ada tekenannya lah, ada saksinya, ya kan? Ujar orang wahini ada hitam namanya, hitam putih. Di atas hitam putih sekalinya menyalahi. Nah, adalah perkataannya adalah wal khulfu fil wa'di inda al-'arab kalibun wa fil wa'id karamun. Menyalahi janji yang baik. Misalnya, ikam apabila datang ke rumah, aku beri duit 1 juta. Sekali kita datangi, undawaluhi banare. Itu ngarannya dosa. Lamun minta pak, ikam apabila datang ke rumahku, aku catok kepala ikam melawan tongkat. Sekali pak datang orangnya, naik dulu ke rumah aja. Ini ada nasi sup. Nah, karena jadi umokol itu ngarannya murah. Bagus nih. Wa mutillul ghani, dosa lagi di lidah. Mucil orang yang sanggup bayar hutang. Arti mucil, orang berhutang datang nang mahutangi menagih. Maaf, aku kada kau bayar. Boleh. Datang pulang nang kedua kali. Maaf, aku kada kau bayar. Datang nang ketiga kali. Aku kada kau bayar juga. Baru disebut mucil. Namun hanya 2 kali, belum lagi mucil. Ngaran mucil itu 3 kali. Ini mucil, wazannya si ucil. Kita sudah mendengar beberapa kali bahwa terjadi pada zaman hidup Rasulullah SAW di Madinah. Sahabat Nabi meninggal dunia. Maka dikabarkan kepada Rasulullah bahwa jenazahnya sudah ada di masjid. Rasulullah mengatakan kepada sahabat yang mengkabari itu, tanya dulu, apakah mayat itu punya utang atau tidak? Maka ditanya oleh orang kepada keluarganya,
Dijawab, memang ada utangnya. Ya Rasulullah, disampaikan oleh sahabat. Nabi bersabda, silahkan yang lain dari aku kalau ingin menyolatkan akan jenazahnya. Aku tidak ikut selama tidak dibayarkan utangnya. Maka pula warganya mendengar itu, lalu sepakat membayari utangnya. Baru disampaikan kepada Rasulullah, sudah selesai utangnya. Maka Rasulullah menyembahyangkan mayatnya. Luar biasa ruginya orang yang mati terhutang kalau belum diselesaikan utangnya. Oleh sebab itu, apabila seseorang meninggal dunia ada utangnya, wajib utangnya lebih dulu dibayari, baru yang kedua kalau ada wasiatnya sepertiga diselesaikan, baru sisanya dibagi waris. Diulangi, kalau ada orang meninggal utangnya ada, kewajiban pula warga yang hidup pertama membayar hutang almarhum itu. Kalau almarhum ada wasiat, sepertiga hartanya itu diambil, diserahkan kepada apa niat wasiatnya itu tadi. Kalau ada wasiatnya, ini yang rugi. Rasulullah bersabda, janganlah meninggal seorang kamu kecuali ada wasiat di sisinya. Jadi kita disuruh sepertiga atau sebahagian, kan sepertiga itu sebahagian dari harta kita itu diwasiatkan. Misalnya umanya atau nak mun abah mati, nah duit abah 100.000 buatakan kalanggar umpama. Ada kabah pian punya utang? Ada. Berapa utang pian bah? 200 umpamanya. Lawan siapa? Lawan si Anu. Nah itu. Pak mati sih Den, bayari dulu 200 itu. Ambil 100 jaga wasiat tadi, sisanya hanya dibagi. Kalau tidak, pula warga itu nanti akan sungsal. Sungsal itu bahasa apa? Bahasa Indonesia juga. Sebab sungsal itu bahasa Banjar. Banjar itu termasuk apa? Indonesia juga. Kalau arwah guru Saman, semua dan sanak sidin lagi sidin hidup, apabila sudah garing, ya sidin giringnya unda. Nggih. Aku ingat pada waktu Abah Hadul telah dol ingat giringnya unda jar guru Saman. Nggih jar Abah Hadul. Kasaman. Apabila ulun mati ya bahagia. Sepertiga harta ulun digunakan untuk kebaikan. Nah, jadi julak nang melajari si denang menerima wasiatnya. Nah, baikkan sekalinya di antaranya harta Abah Hadul itu radio nang sudah rusak juga. Ya tadi hargai juga itu sepertiga aja. Gasan dibariakan lawan langgar, anak yatim itu paham. Daripada julak tuh memimpin langsanaknya, jangan sampai mati. Sebahagian harta kada dibawa ke dalam kubur. Nang kita wasiatkan itu kita bawa mati. Umpama 3 miliar bisi sama dia diwasiatkan. Umpamanya mun aku mati ya, nang semeliar ni unjukaan bon guru adul. Sekali mbahnya mati, guru adul bisi Honda bebek. Nah, mun urang tadi munjuk wasiat almarhum nadnya 1 miliar gasan pian.
kita. Jadi nan sama liarnya bari kubur adol tuh dibawa oleh almarhum ke dalam kuburnya. Ada nang sisanya ampun orang. Waris orang nampunnya. Kita khawatir kalau bina mati kada sampai ke wasiat, lalu kada ada nang ke bawah mati. Maka mati ini umpama penyakit disebut penyakit keturunan. Nabi Adam, mati ya kelak, ya keturunan. Mudahan nang mendengar hari ini nah laki-laki bini-bini sadar utang bayari, wasiat laksanakan, sisanya hanya dibagi waris. Adapun membagi waris kada bisa dibagi dengan sekahandak. Kalau kena umah ada, bini ada, anak laki-laki ada, anak bini-bini ada. Mati nang anak nih meninggal umah lawan bini lawan anak laki-laki dua bini-bini sih umpamalah. Utang ada juga, wasiat ada juga. Meninggal harta. Lalu bayar utangnya dulu, selesai. Wasiatnya sepertiga misalnya, selesai. Sisanya. Jadi ujar nang pula warganya bagi rata aja sudah. Ini akur aja jar supaya adil. Nah, nang paling adil hukum Tuhan. Umat sapar anak dari harta nang sisa saja. Bini karena ada anak sapar 8 dari harta nang sisa utang dan wasiat saja. Anak nang laki-laki 2, bini-bini sikong sisanya. Bagi berapa? Nang sisanya bagi 5. Karena anak laki-laki sama dengan 2 anak perempuan. Lidzakari mislu hadzil untayain. Sesudah diterima bandanya, Umar menerima 1/6, bini 1/8. Begitu pulang si anak tadi, ya kan, inya masih yatim, ya kan, bagi sisanya gitunya, jangan diuna-unai gitunya ini, biar aja lihat akan. Nah, nang ini aja nah, si Umar dan si bini namun hendak baakuran, ya kan, anu nak ikam kasihan 1/8 aja kadikitan, maka ikam tuh kemaragu anak arwah hujan umat. Jadi aku memberi ikam lah sekira sama kita. Nah itu kada masalah, terima dulu hanya nak membebarian. Atau anak nang sudah balik, terima dulu haknya. Kasihan mah biar tuh menyiapkan ulun dan melahirkan ulun, lalu abah mati, ulun banyak, jadi ulun hendak memberi pian, terima dulu gitu sorong hanya bari umah, memberi umah lebih daripada pendapatan sorong terserah aja lagi. Tapi hukum dulu dilaksanakan. Urusan yang hendak rata-rata tuh pemberian itu biasa saja. Nah ini jangan sampai hukum Allah Ta'ala dirubah dengan kehendak sendiri. Wasyatmu, yaitu menyebut seseorang dengan kekurangan seseorang itu. Menyebut kekurangan seseorang, menyebut kekurangan seseorang.
Kenapa? Karena bidangnya itu kan ada kekurangan. Kalau disebut kekurangannya itu kada boleh. Itu syasmu artinya mun asal mana bahari telah menyumpahi ya. Wasabbu. Namun kita menyumpahi juga sabbu ini ngaranna. Rasulullah bersabda, barang siapa menyumpahi dua ibu bapaknya, maka dikutuk oleh Allah Ta'ala. Bingung sahabat mendengar, adalah orang menyumpahi ibu bapak. Lalu bertanya, ya Rasulullah, apakah bisa laki-laki menyumpahi ibu bapaknya? Ujar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, menyumpahi ia akan ibu bapak orang, lalu dibalas orang. Ngarannya inya menyumpahi abahnya. Lagi aja seorang menyumpahi abah orang, disumpahi orang abah seorang pulang itu. Dan bermula menyumpahi ini adalah dosa yang paling besar. Macam apa yang disumpahi? Di sini ada hukum. Apabila seseorang menyumpahi orang lain, maka harus bagi yang disumpahi membalas. Harus, ingat tahu arti harus. Kada berujung, kada rugi. Yang bagus berdiam aja udah. Karena walaupun boleh membalas, tapi membalasnya pas. Jangan labihan. Nang biasa membalasnya rajin labihan. Sebabnya imunisasi nih Pak. Kebanyakan kada boleh menyebut seseorang ya ahmak, si tolol, kada boleh. Banyak banget. Untung ini kita ya Allah, maka ilat kada batulah. Mudah sangat. Sedikit-sedikit kadang-kadang bini dipadahkan apa tak? Dasar tambok. Umahnya ini ya. Tambok kenapa artinya tambok? Ya bungul juga. Dasar tambok ini. Berpuluh kali dipadahkan sudah. Kalau bisa juga tambok benar aja berapa kali sudah. Bini dipadahkan tambok. Untung bininya tak kada imunisasi. Barana aja. Mentakan nanang ratan naik sepaneng juga. Bisa mengantuti. Ya zalim, hai orang nang kada adil. Dipadahkan kada adil. Kalau ya misalnya tabelujur takbir bamadu datang nang laki tok siapa? Ujar nang bini. Aku ayang nikam. Ujar si laki nang maning sebelah itu ya. Artinya nang kada adil dah. Padahal jangan laki kem apa lagi aku? Nang kayak apa lagi? Asa habis pistak sudah. Nang supaya sama dah. Tapi ngaran aku manusia selabat terbatas. Jangan berubahlah umanya. Sesudah kita sama-sama tua ini, rambut kita karena stres jadi berubah. Buktinya tuh rambut sebutingnya ada beruban-uban karena inya kada pernah stres. Nah,
Sedang aku sudah berpikir supaya rata, sedang sudah. Cuman orang secara terbatas. Hanya raja yang bisa berpadahal aku enggak ininya, padahal aku kada ada, hanya raja dahulu kada. Apakah karena aku sudah tua? Atau adakah orang lain yang mengumpat-umpati urusan kita? Atau gerangan apakah yang terjadi? Lupakah engkau dengan kenangan manis kita? Misalnya adalah wala'nu. Nah ini mengutuk, kada boleh juga mengutuk. Walaupun yang dikutuk itu binatang. Misalnya orang batu lenggang di kuda. Kenapa kuda ini sudah juga digeritiki muridnya, kada mau belaju-laju juga, malah tabeher. Umpama lalu dikutuk bangsat ini, nah iya kata. Ya, kesarikan lawan kuda kan? Atau kucing, banyak banget untung kita lah. Kucing, nyum sudah emosi itu kucing ya. Bahkan membanam iwak, lain ya sedikit saja. Kucing itu guring ya, jadi dia anjok membanam iwak ini kan orang goreng ini kan udah kesah, padahal matanya aja yang goreng, hidungnya bangun, mencium aja lawan iwak. Banyak lengan buka hamnya membawa iwak mereka. Napa ada nangarang menyumpah pisau, membawakan parang gayang, sekumpul cineja. Kucing disumpahi. Atapa parut kita juga bangsat banget parut ini ya. 15 sikung paurutan sudah sampai nang paling harap dikaluasi alal kada mau baik juga dasar bangsat banget parut dari ini ya. Nah iya juga tuh, iya juga. Pokoknya manusia apabila emosinya sudah limpah batas, sudah dosa pada awal lagi diukur ganal dan banyaknya. Sepeda minta juga, sepeda bah ditindak karekot, bah ditindak karekot. Dinyalai pajak, menyala-nyala setempat pajak. Napanya karena itu, nang dihigan itu nang jadi ternak ban kan. Jinamonya suak. Sekalinya turun meninjak, jinamu bangsat sendiri. Sakit kada apa kadanya. Ampas dia kan jinamu tunya kada merasa sakit apa. Sorong maka nang menyepak nang biru batis jam tangan minta juga bilang tolol balas jam ini tuh kebalas sudah aja undang mintu akan karena mau hidup dua jam kurang pukul 5 ya enggak pukul 12 terus. Makanya warisan cucuk ban arwah bapak mewariskan jam 6 Abu Jahal ini dia pulang sampai ke arwah tabungkar kubur sini. Misal bana raja kacamata minta juga cucuk banyak kacamata ini aja kurang bandak di mata git sorong bandak di hidung tak benar.
Jangan disumpahi makhluk Tuhan. Au jamadin atau nang kada berroh, sama ada binatang atau nang kada berroh. Ya kalau kacamata, sepeda, tapi jangan mas kali. Bilang hapus mas kali, asin ini aja. Kada dingin-dingin mas kali. Maksudnya apa? Iya aja telah. Iya aja tak. Disumpahi, bilang hapus aja. Bilang hapus aja. Jadi kita nih montong bilang banyak macam-macam. Au insanin, apalagi manusia. Dasarnya wanita ngayat. Dasar membebet abahnya wajib aja. Ya kesarikan anak-anak lah. Membebet abahnya wajib. Ujar umahnya. Kasihan anak pujuk matanya, mun kada pujuk dia mah apa? Kasasiur lah. Nah, jangan anak. Mbah, dipadahal bebek. Biasanya orang bebek itu kan ayam kalau lah. Ini manusia dia padahal bebek. Anak. Pujuk kasihan. Nyama juga nong dilajari ketemu paham ya tambuk ini aduh mau ada bisi guru itu cari yang lain aja. Wa kullu dzalika madmum, semua yang di atas itu adalah sangat jahat. Rasulullah SAW bersabda, al-mu'minu laisa bil'anin, cirinya orang ada iman sama sekali tidak pernah melaknat makhluk Allah. La tala'anu bilahnatillah wala bilghadabihi wala bijahannam. Jangan kamu menyumpahi orang dengan laknat Allah ini. Mudahan di malah itu kan kada boleh atau jahannam ini ya. Atau misalnya ada anak kah cucu kah nang pina disuruh-suruh tapi na layak disuruh layak tapi mau disuruh balan ini ya. Balan ini ya. Ini layak banget disuruh balan ini ya. Rasulullah SAW berjalan-jalan bersama seorang laki-laki. Laki-laki ini ada di atas tunggangannya, yaitu seekor onta. Kemudian laki-laki ini melaknat akan onta yang ditunggangnya. Sarik lawan onta nih sarik, lalu menyumpahi. Ujar Rasulullah SAW, hai hamba Allah, janganlah engkau berjalan bersama-sama kami di atas onta yang sudah dikutuk. Mintu Nabi menagang. Kan inya berjalan sama-sama Nabi, inya di atas onta. Ontanya dilaknatnya ujar Nabi, kamu jangan bakawal aku. Sebab ontai kami ini membawa sial. Gila kita nih. Lamun kada bapandar pangmontong. Misalnya orang menembak burung, sekalinya pak mengetek yang tanah. Pelornya kada keluar. Kan sinapangnya rusak salurannya.
kada bepandar lagi, cuma marang. Lalu si lampangnya itu dihamputakannya, dibuangnya, itu alahan pada mengotok lon montong itu. Munang kau aja dijual-jual di baik kita, kenapa jadi dibuang? Ya biasa kalau sudah orang penyarikan, ngalih kan. Mintuha telah babuat di jukung, lantaran jukungnya ini miris, kabar mintuha nang ditunjuk. Kasihan mintuha, kada bisa bokonyong. Ngalih pada orang penyarikan, ngalih mana. Omong baca Fatihah aja punya penyarikan lain namanya suaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa kata jadi negara itu bismillah kalaparan kata? Apakah mesti ada dorongannya tak? Ada kelainan? Kenapa Nabi jadi bersabda nangka itu? Karena Nabi Muhammad itu kada katujuh dan Nabi memadai. Jangan nangka itu. Tetapi boleh kita mengatakan laknat Allah atas orang zalim, laknat Allah atas orang kafir. Boleh. Boleh. Kalau orang zalim, orang kafir, boleh kita mengatakan laknat Allah atas mereka, itu boleh. Tapi menurut Imam Ghazali, lebih baik membaca subhanallah. Di antara dosa lidah lagi, wal istihza'u bil muslim. Ma'ulu-ulu orang yang membaca dua kalimat syahadat atau orang Islam. Wa kullu kalamin muhdin lahu, dan setiap kata-kata yang menyakiti akan orang Islam. Ini dosa di lidah. Wal kadhibu 'ala Allah, dan mendustakan akan Allah. Apa maksudnya? Seperti menisbahkan Allah punya anak atau Tuhan punya sekutu. Wa ala Rasulillah, dan mendustakan atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa da'wal batilah, pengakuan yang dusta. Wa talaqul bid'i, dan tolak bid'i, yaitu mentawak seseorang, hanya bininya adalah yang sedang apa namanya haid atau nifas. Wa dhihar, dosa di lidah juga zihar. Ini menyerupakan badan bininya dengan mahramnya. Mahram si nang laki-laki ini. Jadi laki-laki ini misalnya menjapai tangan bininya, lalu berucap, tangan ikam ini mahirif lawan tangan umako. Nah itu dihar ngarannya. Maka wajib bayar kiparat, yaitu memerdekakan seorang jariyah. Berapa harganya? Gara-gara sepandar itu aja kalah. Kalau misalnya keimungan bisi bini nih, jari-jarinya misalnya bagus, wah jari-jari kam iya benar, jari-jari umako atau iya benar jari-jari adin ko nang bini-bini. Nah itu udah dihar, wajib bayar kiparat itu. Mana berdosa, mana wajib bayar kiparat. Jadi hati-hati benar itu lah menurang nampina kakak itu.
Mang bisi bini Pak. Tapi nang bayar kiparat ini lah, nya kiparatnya pertama apa tadi? Memerdekakan orang jariah ya kan? Lamun inya kadada, artinya kada kawat puasa 2 bulan berturut-turut. Mun kada kawat juga memberi makan orang miskin 60 ikung, seikungnya salitar daripada makanan nang di situ. Jadi kesini baras. Tapi nang bayar kiparat ini lamun kada disambungnya dengan kalimat tolak. Lamun mintu pan pak anu manya tangan hitam ini ibarat tangan umat kok. Langsung ika maka talak dinya. Nah kada apa-apa kada bayar kiparat. Jadi dipikir-pikir akarnya antara berpisah lawan walhasil kita kembali lagi kepada hadis Nabi itu la tazalu ta'ifatun min ummati dhahirul haq la yadhurruhum man hatta ya'diya wa'dullah. Artinya tetap satu golongan dari umatku yang berada di atas kebenaran. Maksudnya itu kurang alim. Lamunnya kada alim ngali ya anak manggawi ang bujur sebab kada tahu. Oleh sebab itu menuntut ilmu laki-laki bini-bini diwajibkan. Ujar Nabi, tuntut ilmu mulai dilapik sampai di liang lahat. Dosa lidah lagi allahnu fil Quran wa illam yukhilla bil ma'na. Salah membaca huruf Quran walaupun maknanya kada berubah. Jadi kada boleh salah membaca walaupun makna kada berubah, apalagi maknanya berubah. Oleh sebab itu kita wajib belajar tajwid. Wassu'alu lil ghani bimalin aw hirfatin, dan meminta-minta bagi orang yang sugih haja. Orang tak sugih haja, kenapa gawian masih haja lagi bapak pinta? Itu untungnya meminta itu adalah dosa. Ini sudah cukup saja, kenapa berucap meminta boleh? Baik cukup dengan duit atau cukup dengan ada usaha. Wan nadru bi qasdi ihramil waris, dan banazar dengan tujuan supaya waris jangan dapat peninggalan harta. Wa tarkul wasiyah bidainin aw ainin la ya'lamuha ghairuh, dan meninggalkan wasiat dengan adanya utangnya atau bendanya yang orang lain kada tahu. Jadi kita wajib kalau ada utang memadahkan lawan orang nang di rumah kita, supaya namun kita mati orang di rumah sudah tahu kawainya hendak membayarinya. Tapi bagus dilopang dikubur terajinlah. Terima kasih kepada yang hadir dan mohon almarhum dimaafkan, diampuni kesalahannya, dan kalau ada almarhum punya hal kepada yang hadir seperti utang piutang, maka tolong berhubungan dengan kami kula warga. Sekian, terima kasih. Oh ya, bagus saja bang, cuma yang paling bagus si almarhumnya itu nang memadahkan lawan kula warga, lawan bininya ke anak ke aku tak utang sekiannya. Nah ini nalah utasnya ampun orang dipadahkan tak sebabnya kada tahu. Nah ini nasar tapikat ampun orang
Siapa ini anak pada tahu sangkanya pun abahnya juga cuma kada sempat terganti nama. Ya kada, jadi mesti diwaspadaan. Apalagi di akhir zaman ujar Nabi banyak maut fujaah, banyak mati mendadak. Wal intima ila ghairi abi aw ila ghairi mawalid, dan pulang membikin nasab kepada yang bukan daripada nasabnya. Asalnya kan itu kalau makana Muhammadun aba ahadin mir rijalikum, bukannya Muhammad itu abah daripada orang-orang yang terhormat daripada kamu. Itu asalnya ayat turun pada ketika Zaid bin Harithah diangkat oleh Nabi menjadi anak sidin. Nah itulah asal mengangkat kuitan atau minta akui anak minta. Tapi disebutnya oleh Arab Zaid bin Muhammad, padahal kada. Nah itu kada boleh, itu kada boleh. Au ila ghairi mawali, atau bukan daripada patuanannya, abid lah. Wal khitbatu ala khitbati akhi, dan meminang atas pinangan orang lain. Kada boleh. Kalau orang sudah ada nang meminang, kada boleh lagi nang lain datang pulang bahasa. Matinya orang baharikan apabila datang ke rumah orang yang bisi anak bini-bini nih. Apa kabar? Aku nih jar kata bisa juga berpandar. Jadi ampun maaf aja lamun salah pandar. Nang anak aku kesahkan nih bahwasanya aku nih ada bisi pohon nyiur. Jadi melihat artinya tanah hikam nebina subur. Nah, jadi hendak ya bertanam ente, tapi lamun kada ada nang ampunnya tanah hikam nih. Tanah hikam ya anak hikam artinya. Niur kita tahu kan apakah kada paham juga. Kayak bebatang minta. Mana alamun kada ada nang memingkuti, jangan kada ada nang ampunnya minta. Jadi jar abahnya maaf benar lah. Ini sudah mulai dalam parut, sudah berjanji. Ada nang ampunnya. Nah sudah, artinya memang kada ampun sorong sudah. Jangan minta, awas mungkin. Ya hendak gawe gini ya. Udah perang maya nyawa gimana? Mau emosi. Orang kalau sudah sarik itu macam-macam aja, luka dukun lah apalah itulah. Ada ya masalah itu ada itu ada. Lamunnya minta pang, nah tak belujur benar artinya kada nang ampunnya pernah sama sekali. Apalagi melihat aku nih nyurikam sembur juga. Macam apa ujar Nabi? Lakasi. Nah, lakasi jar Nabi. Nah, lakasi. Ayatnya minta banyak situ telah ulaika yusari'un bil khairat, dipuji tak ngaran badadas artinya basi segera. Ujar orang kampung apabila nya di lamba-lambatakan ya kalau pinakan ada was-wasnya kena ujar. Wal fatwa bi ghairi ilmin wa ta'limin, dan memberi fatwa hukum tanpa ilmu dan tanpa pelajaran. Bahapal memberi fatwa bahapal. Man afta bi ghairi ilmin la'anathu malaikatus sama wal ardh. Ujar Nabi barang siapa memberi fatwa tanpa ilmu dikutuk oleh malaikat langit dan bumi. Wa ta'allumu ilmin mudirrin, dan belajar ilmu yang merusak. Nah,
Misal ka ilmi sihri, seperti ilmu seher, wa ilmi nujum, ilmu batatangguhan. Nah itu belajarnya itu berdosa. Rasulullah SAW bersabda, "Akhafu ala ummati ba'di salasan." Aku sangat takutan atas kebinasaan umatku sesudah aku wafat 3 perkara. Haifal a'immah, 1, zalim para pemimpin negara, wal iman bin nujum. Yang kedua, percaya dengan tangguhan. Ada kalau rajin orang membaca tangguhan saudara. Ya Allah makai mapan nasib pulun ya. Melihat pang tangan nyawa aja. Bah sakit banget nyawa cekarnya aja. Ini mau Pak. Lihat dia kan pangmang ya. Luang ulun tapi isi kan apa? Ini kisah pendulangan. Ada aja pangnya tapi halus-halus cacingnya. Ya tak. Percaya lawan tukang tangguh. Yep. Wah ini banyak banget kan? Satu mat ada urusan itu urusan ini datang lawan tukang tangguh. Diwaluhinya akun. Hari ini kisah dengan waluh. Diwaluhinya. Nomor 3, watakdziba bil qadar, mendustakan takdirnya Allah. Nah, pang nyawa juga jar sekolah di situ. Jadi kan pokoknya duit. Nyawa nang salah. Bapak Nadar itu lupa nang bahwa terjadi ini memang sudah tulisan. Maka kebanyakannya dasar kada ingat tak? Ya kayaknya ingat itu kan apa bebandarnya ranai itu bang sudah ranai itu rancap lupa dengan kadar. Jadi aku paling takutan atas kecelakaan umatku sesudah wafatku 3 perkara. 1, dolim para pemimpin. 2, percaya dengan tangguhan-tangguhan. 3, mendustakan takdir. Bikhilafit tibbi, bersalahan ilmu pengobatan. Itu kira-kira juga itu boleh. Fa innal hajah masatun ilai, karena memang kita memerlukannya. Wa bikhilafit takbir, bersalahan dengan takbir mimpi. Takbir mimpi seperti orang bermimpi di bulan haji. Bulan haji itu kan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Nah, di dalam bulan yang 3 itu nya bermimpi azan sampai tuntung. Tang ada bermimpi bang ya. Tapi di bulan haji insya Allah ada lawas lagi. Tuhan sudah berjanji dalam mimpi, inya akan dipanggil ke Makkah. Itu takbir mimpi. Ada kitab takbir mimpi, di antaranya karangan Muhammad bin Sirin, itu sahabat Nabi tadi. Inya diberi Tuhan kalabian ilmu takbir mimpi. Muhammad bin Sirin. Wa in kana takhminan, sekalipun takbir mimpi itu termasuk kira-kiraan juga, tapi li'annahu juz'un min jiddatin wa arba'in juz'an min nubuwah, tapi ia sepotong dari 46 potongan daripada mukjizat Nabi. Wala khatara fihi, dan tidak ada membahayakan.
Jaulang bahari apabila bermimpi tak. Nah pertama mimpi itu adalah kambang guring. Yang kedua kira-kira entah deh. Ulun jam-jam di patok ulan. Entah berikitlah inggir. Tuk bana ulun menyembah-nyembah akan kalau mau lepas. Nah pertama itu kambang guring. Yang kedua insya Allah dah nyawa cagar bakal lambu anyar. Pama guru usap suami pilih patok ular. Insya Allah tak guru usap misal batal bang pulang cagarnya. Wallahu subhanahu wa ta'ala ampun maaf lahir batin, banyak-banyak doakan mudah-mudahan sehat panjang umur. Hari ini cuci darah tetap 5 jam dalam keadaan segar bugar, tidak ada apa-apa. Alhamdulillah. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka at-taubata wal maghfirah wat tawfiqa wal hidayah wal istiqamata wa husnal khatimah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Ma syaa Allah la quwwata illa billah.